kedua akan mengidentifikasi isu, di mana yang pertama masih maraknya hoax COVID-19 di masyarakat Indonesia. Ini kita lihat masih banyak hoax atau berita-berita bohong yang tersebar di media sosial tentang COVID-19. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran mengikuti vaksinasi, di mana masyarakat masih takut untuk divaksinasi karena banyaknya berita-berita di mana setelah vaksin banyaknya ada sebagian kita dengar ada yang lumpuh atau sakit, sehingga membuat masyarakat takut. Yang ketiga, kurangnya kesadaran mengikuti protokol kesehatan. Kita lihat sendiri di gambar, tidak menjaga protokol kesehatan di mana berkerumun, kemudian tidak memakai masker. Untuk selanjutnya, setelah kami mengidentifikasi isu, maka kami menganalisis isu dengan metode APKL. Untuk mengetahui isu tersebut memenuhi atau tidak memenuhi, maka kami akan lakukan analisis APKL. Yang pertama, masih maraknya berita hoax COVID-19 di masyarakat Indonesia memiliki kriteria secara APKL memenuhi. Kemudian isu yang kedua, kurangnya kesadaran untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di Indonesia juga memiliki kriteria APKL memenuhi. Selanjutnya isu yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan juga memiliki kriteria APKL memenuhi. Selanjutnya kami akan melakukan analisis USG. Untuk selanjutnya kami akan berikan kepada Ibu Teti Siregar. Kemudian selanjutnya, isu yang memenuhi pada APKL akan dianalisis kembali dengan metode USG. Nah, adapun alat bantu yang digunakan untuk menentukan kriteria isu adalah yang pertama U urgensi, kemudian S serius, G grow. Dan untuk menentukan nilainya, keterangannya bisa dilihat yaitu dari angka 1 sampai angka 5. Nah, jadi angka 1 menentukan dia sangat rendah, kemudian yang paling tinggi dia angka 5 menunjukkan sangat urgent, serius, dan mendesak. Berikut tabel analisis isu dengan metode USG. Yang pertama, isu maraknya hoax COVID-19 di masyarakat Indonesia dengan indikator pengetahuan masyarakat dan media sosial. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran menjalankan prokes di Indonesia dengan indikator ketersediaan perlengkapan prokes dan kesadaran masyarakat. Isu yang ketiga, kurangnya kesadaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan indikator ketersediaan vaksin dan kesadaran masyarakat. Berdasarkan analisis USG yang kami lakukan, maka didapatkan peringkat yang ketiga itu adalah kurangnya kesadaran menjalankan prokes di Indonesia. Kemudian disusul peringkat yang kedua, kurangnya kesadaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan kita dapatkan kesimpulan, isu yang benar-benar prioritas adalah maraknya hoax COVID-19 di masyarakat Indonesia. Bisa dilihat dari jumlah rankingnya. Setelah kami menentukan core isu permasalahan, kami menggunakan fishbone diagram untuk menganalisis penyebab isu. Di antaranya ada kurangnya penanganan hoax oleh pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat, kemudian ada metode pelaksanaan penghapusan akun tidak terverifikasi atau fake, belum terorganisir dengan baik, dan ada juga measurement, yaitu jumlah berita hoax beredar banyak di media sosial, kemudian masih banyaknya berita hoax tentang COVID-19 di media sosial. Untuk penegasan gagasan kreatif, kami serahkan kepada Bapak Torang Barita Marbun. Untuk gagasan kreatif, hal yang dapat kita lakukan yaitu
masuk akun sosial media yang resmi berupa Facebook. Dan kita juga dapat bergabung dengan grup diskusi tentang informasi COVID-19. Sebab di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah. Nah, dengan begitu, orang yang kita temukan yang terpapar COVID dapat kita temukan di sini. Nah, misalnya, hari ini, Satya Tiung ini sedang terpapar COVID-19 dan butuh perawatan total di sini. Misalnya dapat kita lihat seperti di gambar, ini kondisi dari Satya Tiung. Maka untuk itu, hati-hati terhadap hoax dan informasi yang kurang jelas. Sekian hasil analisis isu kontemporer dari kami, kelompok 1 Angkatan 27 peserta Laksar 2021 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Tapanuli Tengah bekerja sama dengan BKPSDM Sumatera Utara. Maka untuk itu patuhi prokes. I got a feeling that tonight's gonna be a good night.